Di stasiun TV swasta di Indonesia udah mau tayang, ternyata Om Roni waktu itu sakit. Tahun berapa? Tahun 2019. Kronologi aku mau ngomong dulu. Awalnya memang aku kenal Roni Doser dari sejak main Saras 008 kayak gitu. Dan juga kita juga satu frame pernah kayak gitu. Dan ke belakang kita memang sering manggung bareng ya. Kita satu manajemen kayak gitu kan. Aku juga keluar kota juga sama Om Roni kayak gitu. Nah, kita ada pernah satu manajemen di tahun 2017-2018. Nah, kebetulan tahun 2018 kita ada proyek baru kayak gitu. Kita sama Mas Roni sendiri kayak gitu, almarhum kayak gitu. Nah, kebetulan aku setelah keluar dari manajemen itu sama almarhum itu ada proyek sendiri. Sebelumnya ada proyek musik udah kelar sih ya kayak gitu. Kedua proyek horror misteri sama kuliner kayak gitu. Nah, kebetulan pada waktu kuliner ini udah dijalankan, dapat setengah perjalanan, dan kita juga udah mau up di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. Kebetulan Mas Roni waktu itu sakit di tahun 2019 kayak gitu. Kita project tahun 2018 baru kelar di up tahun 2019, dan sama dengan barengan proyek yang dari sponsor itu horror misteri. Ini intinya penipuannya seperti apa? Dari proyek itu Mas Eko ditipu atau seperti apa? Sebenarnya bukan ditipu ya, kayak gitu. Sebenarnya bukan ditipu. Dalam artinya kayak gitu. Sebenarnya bukan ditipu. Dalam artinya itu karena proyek yang belum diselesaikan sama beliau, karena itu menyangkut keuangan yang besar, bukan kecil nominalnya, ini adalah ratusan juta kayak gitu. Karena proyek yang harus diselesaikan belum terselesaikan, yang dari sponsor mau diselesaikan belum terselesaikan. Jadi di situ kan saya juga minta hak saya kayak gitu, hak saya, hak teman-teman juga kayak gitu kan. Nah, kebetulan proyek yang dijalankan masih berjalan separuh kayak gitu untuk yang kuliner. Yang kedua untuk horror misteri itu sebenarnya syutingnya ya awal tahun ini ya. Awal tahun kita udah mau syuting di Makassar sama di Bali. Kayak gitu. Nah, kebetulan almarhum udah pergi duluan, akhirnya ya kita mau selesaikan sama pihak keluarga. Karena pihak keluarga udah tahu kalau saya Om Roni almarhum dengan keluarganya udah tahu kalau saya ada punya proyek kerjasama kayak gitu. Berarti pas berhenti proyek pas almarhum lagi sakit ya? Ya, jadi pengerjaan proyek yang pertama itu adalah kuliner kayak gitu. Kalau untuk musik udah selesai. Tapi untuk tahun 2018 itu proyek yang pertama itu adalah kuliner barengan dengan proyek yang dari sponsor dari Taiwan itu film horror misteri. Nah, kebetulan proyek yang pertama kuliner udah dijalankan, baru Om Roni kita juga udah mau masuk di stasiun TV swasta di Indonesia, udah mau tayang, ternyata Om Roni waktu itu sakit. Tahun berapa? Tahun 2019. Tahun di stasiun TV swasta di Indonesia udah mau tayang, ternyata Om Roni waktu itu sakit. Tahun berapa? Tahun 2019. Tahun 2019. Baru habis kita itu proyek berarti? pertama itu kalau nggak salah itu 2017 bulan 7 ya Om, kayak gitu. Bisa terrealisasi di tahun 2018 bulan berapa lagi gitu. Berapa ratus juta sih Mas kalau boleh tahu? Kalau masalah nominal ratusan juta aja. Saya bilang ratusan juta. Mengenai hal ini mungkin kenapa sih akhirnya speak up dalam arti ngomongin keluarga terlebih dahulu atau seperti apa? Sebenarnya saya sudah melakukan mediasi ya. Kepada keluarga almarhum. Yang pertama kita mau menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi awal mulanya memang udah ada telepon dibales, SMS juga dibales kayak gitu kan, telepon diangkat. Tetapi lama-kelamaan nggak direspon gitu. Karena kan kita juga istilahnya mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Tetapi dari ke belakang nggak bisa. Mungkin dari pihaknya lawyer saya bisa menjelaskan. Oh, berarti karena gak ada responnya? Iya, nggak ada respon. Abang mungkin sebagai lawyer mengenai hal ini mungkin maunya seperti apa sih? Kalau kan tidak ada istilahnya mediasi gagal tuh, gak jadi, itu seperti apa ke depannya?
ini sebenarnya istri dari mendiang almarhum. Nah, makanya kita layangkan somasi. Somasi itu lebih kepada mengingatkan istrinya mendiang bahwa ini persoalan ini belum selesai. Nah, makanya dengan somasi itu kita mengingatkan dia, ya cobalah nanti apa responnya gitu. Tapi rencana setelah somasi mungkin responnya seperti apa? Mungkin ada rencana mau ke hukum atau kemana? Mau dibawa kemana ini? Ya, nanti mungkin teman saya bisa menambahkan. Jadi seperti yang rekan saya sampaikan, kita tetap mengupayakan untuk proses mediasi ya. Kita layangkan surat somasi pertama, bila mana tidak ada respon atau tidak ada itikat baik dari istri almarhum ya, dengan berat hati kita akan layangkan lagi surat somasi kedua. Tapi apabila surat somasi kedua itu juga tidak ada tanggapan, karena bagaimanapun klien kami pun kondisinya dirugikan atas hak-haknya yang seharusnya kembali ke klien kami, ya kita akan melakukan upaya hukum lanjutan. Bila mana memang proses mediasi ini tidak bisa dijalankan, tapi tetap kita prioritas mengedepankan rasa kemanusiaan, karena bagaimanapun kondisi seperti ini tidak ada yang mau gitu, dan kita pun tidak tahu akan terjadi kondisi seperti ini. Makanya kita lebih mengutamakan pada sisi kekeluargaan dulu.